20 seconds and counting. Assalamualaikum, hai gengs, welcome back to Sempuras. Nah, kali ini gue kembali bakalan nyeritain film lagi nih. Dan film ini berjudul A Million Miles Away yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah seorang imigran anak buruh tani pertama di dunia yang lolos jadi seorang astronot dan sukses diterbangkan ke luar angkasa. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. I want to be an astronaut. Film ini diawali dengan perpisahan sebuah keluarga besar di Meksiko, tepatnya di desa Michoacán. Mereka berpisah karena sebuah keluarga kecil di antara mereka harus kembali balik merantau ke Amerika Serikat. Dan keluarga kecil ini adalah keluarganya Jose Martinez bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Karena orang tuanya Jose ini adalah buruh tani, mereka sekeluarga terpaksa harus berpindah-pindah tempat menuju kota-kota yang sedang melakukan panen alias babelo. Dan akibatnya, Jose bersama saudara-saudaranya terpaksa harus ikut dan sering harus bolos beberapa hari dari sekolah mereka. Hey, Jose, you're back. Singkat cerita, Jose sekeluarga tinggal di kota Stockton, California. Mereka tinggal di sana bersama keluarga sepupunya Jose, yaitu Beto. Tentu saja perjuangan Jose dan Beto menempuh pendidikan tak segampang anak-anak yang lain. Mereka sering bolos karena sering harus ikut bekerja. Tapi untungnya walaupun sering bolos, Jose tak kehilangan kepintarannya dalam ilmu matematika. Ya, karena di ladang-ladang pertanian mereka otomatis harus sering berhitung. Sehingga membuat Jose agak sedikit mencolok dalam bidang matematika dibanding anak-anak lainnya. Sebenarnya kisah kecilnya Jose ini panjang banget dan semua perjalanan hidupnya berhubungan dengan proses ia meraih cita-citanya. Tapi akan gue coba persingkat tanpa meninggalkan bagian-bagian pentingnya. Suatu hari, Jose ikut pergi kerja memanen anggur di kota Quito. Di tengah pekerjaan itu, ia tak sengaja terjatuh dan dengan spontan Jose berteriak kalau ia udah capek kerja, alias ia udah muak menjalani hidup seperti itu. Si ayah akhirnya langsung menemui Jose dan menyemangatinya. Ia juga berkata tak hanya Jose yang merasakan capek, tapi semua pekerja yang ada di sana juga merasakan hal yang sama. Hanya saja mereka tak menunjukkan rasa letih mereka. Lalu dengan polosnya Jose bertanya pada si ayah bagaimana caranya menyembunyikan rasa letihnya. Dan si ayah pun memberikan 5 jurus rahasia. Yang pertama, ketahui apa tujuanmu. Yang kedua, ketahui posisimu, seberapa jauh langkahmu. Yang ketiga, pikirkan cara mencapainya. Yang keempat, jika kau tak tahu caranya, maka pelajarilah. Lalu yang kelima, jika kau merasa telah berhasil, kau harus bekerja lebih keras lagi. Dan kita dibawa ke bab 1, yaitu ketahui apa tujuanmu. Suatu ketika setelah gurunya Jose yang bernama Misyong memberikan PR, yaitu gambarkan cita-citamu suatu saat nanti, Jose memberanikan diri bertanya pada guru tersebut. Ia bertanya apa gunanya bintang di dunia ini. Dan Misyong yang juga bingung harus menjawab apa, ia hanya berkata mungkin suatu saat Jose lah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dan mulailah Jose memiliki ketertarikan dengan dunia antariksa. Lalu saat ia mengerjakan PR yang diberikan oleh Misyong tersebut, Jose menonton acara siaran langsung peluncuran pesawat Apollo, yaitu pesawat antariksa yang membawa manusia pertama kali ke bulan, tepatnya tahun 1969. Setelah menonton acara tersebut, Jose mulai bercita-cita untuk jadi seorang astronot. Beberapa hari setelah itu, orang tuanya Jose bersiap berangkat pergi ke luar kota. Tentunya anak-anak mereka termasuk Jose terpaksa harus ikut. Tiba-tiba Misyong mendatangi rumah mereka. Guru ini datang karena ia benar-benar khawatir dengan pendidikan Jose dan saudara-saudaranya. Ya, karena sering bolos, otomatis mereka sering ketinggalan pelajaran. Tapi si ayah mencoba melakukan pembelaan. Ia bersama anak dan istrinya terpaksa harus rajin bekerja karena mereka ingin membangun rumah di kampung.
Otomatis agar target tersebut tercapai ada hal-hal yang harus dikorbankan. Lalu karena si ayah tak bisa diajak bicara lagi dan masih keras dengan pendiriannya, Miss Young akhirnya menyerah. Saat ia berjalan pergi meninggalkan rumah itu, Jose pun mengejar guru tersebut dan memberikan PR yang ditugaskan oleh Miss Young sebelumnya. Dan di kertas yang ia gambar, Jose menuliskan suatu saat ia akan menjadi astronot. Setelah itu orang tuanya Jose mendatangi pertanian tempat selama ini mereka bekerja. Saat si ayah meminta semua upah yang mereka kumpulkan, ternyata si juragan tak membayarkan upah lembur mereka selama ini, alias jumlah uang yang mereka terima tak sesuai dengan yang seharusnya. Si ayah akhirnya mulai sadar kalau tak mungkin mereka akan bisa meraih target membangun rumah jika hanya bertahan hidup sebagai buruh tani dan dibodoh-bodohi seperti itu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya dan menunda target membangun rumah. Mereka tetap jadi buruh tani tapi tak berpindah-pindah kota lagi. 17 tahun kemudian Jose menamatkan gelar S2-nya yaitu Magister Teknik Listrik. Agar ia bisa menamatkan pendidikannya itu, banyak hal yang harus dikorbankan. Selain membangun rumah ditunda, pendidikan 3 orang saudaranya juga terpaksa dikorbankan. Ya, karena hanya Jose lah yang benar-benar mencolok dan gigih mengejar cita-citanya. Setelah menamatkan pendidikan S2 Teknik Listrik tersebut, Jose diterima bekerja di Laboratorium Penelitian Nasional dan ia bekerja sebagai staf teknisi labor. Di sela-sela pekerjaannya itu, Jose memberanikan diri mengajukan surat lamaran ke NASA untuk mengikuti program pelatihan ke luar angkasa. Tapi sayang lamarannya tersebut ditolak. Setelah mengetahui dirinya tak lolos seleksi penerimaan NASA, Jose menemui si ayah yang masih hobi bekerja. Tentu saja tujuan Jose ini ingin curhat, tapi ia tak memberitahukan kalau ia tak lolos seleksi tersebut. Jose hanya memberikan isyarat kalau ia tak bahagia dengan pekerjaannya saat ini. Lalu karena melihat anaknya yang tak memiliki gairah hidup, si ayah pun berkata, "Apa tujuanmu? Aku mengorbankan segalanya tak untuk melihatmu menyerah seperti ini." Seketika Jose terbawa emosi karena si ayah selalu mengucapkan kalimat tersebut ketika mereka minum berdua, yang membuat Jose merasa benar-benar tertekan. Ponte fuerte. We gave up the house. It was for your education. Seiring berjalannya waktu, karena Jose ini seorang imigran, ia merasa benar-benar berbeda. Bahkan di awal-awal ia bekerja, Jose sempat dikira sebagai office boy karena tampangnya tak cocok untuk jadi seorang insinyur, apalagi sebagai staf teknisi labor. Jose mulai mencoba meninggalkan identitasnya sebagai orang Meksiko dengan ikut makan makanan orang-orang Amerika Serikat agar ia bisa berbaur dengan normal dan tak dianggap seorang imigran lagi. Setelah itu Jose menemui sepupu seperjuangannya yaitu Beto. Karena tuntutan ekonomi dan pendidikan yang harus terhenti, Beto berakhir di pertanian sebagai buruh tani, tapi ia selalu menyemangati Jose agar melanjutkan cita-citanya menjadi seorang astronot. Lalu saat di pertanian itu, ketika Jose membantu Beto memanen beberapa lobak, Jose melihat seorang gadis cantik, tapi ia tak berani mendekati gadis tersebut. Think about all the adventures that we lived together in this car. Think this defines me? It feels like betrayal. It hurts me. Beberapa bulan telah berlalu. Setelah mengumpulkan gajinya, Jose memutuskan menjual mobil klasik milik ayahnya dan mengganti dengan sebuah mobil bekas yang agak modern dikit. Ya, agar ia benar-benar bisa berbaur dengan orang-orang Amerika Serikat. Saat proses transaksi jual beli tersebut, ternyata Jose dilayani oleh gadis yang ia lihat di pertanian beberapa bulan sebelumnya, dan gadis tersebut bernama Adelita. Ternyata saat di pertanian itu, Adelita hanya membantu orang tuanya. Lalu setelah ngobrol cukup panjang lebar, Jose mencoba memberanikan diri mengajak Adelita berkencan dengan terbata-bata. Tapi Adelita langsung memotong perkataannya itu. Ia berkata jika seandainya Jose ingin mengencaninya, Jose harus bertemu dengan ayahnya terlebih dahulu. I am so sorry for what's about to happen. Wait, what? Please don't run away.
Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Jose mulai nyaman dengan pekerjaannya sebagai staf teknisi labor dan ia juga sering bertamu ke rumahnya Adelita. Saat terakhir kali berkunjung ke rumah itu, Jose bertanya apakah gadis tersebut memiliki cita-cita dan Adelita pun berkata kalau ia ingin memiliki restoran Meksiko. Lalu saat Adelita menanyai balik, dengan malu-malu Jose berkata kalau ia ingin menjadi astronot. I want to be an astronaut. Tentu saja Adelita tertawa terhahak-hahak mendengar cerita tersebut. Tapi seketika mereka terdiam karena ternyata Jose benar-benar serius dengan ucapannya itu. Dan singkat cerita, karena mereka berdua benar-benar cocok dan sama-sama suka, mereka pun akhirnya menikah dan mulai memproduksi beberapa anak. Setelah 6 tahun bekerja sebagai teknisi labor, bosnya Jose berkata kalau Amerika Serikat sedang mengerjakan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dan proyek tersebut dikerjakan di Siberia. Karena si bos mengetahui kalau Jose bercita-cita lolos seleksi NASA, ia menyarankan agar Jose mengambil pekerjaan itu sebagai pengawas sukarelawan. Dan juga sertifikat pengalaman bekerja di sana akan sangat bermanfaat untuk seleksi NASA. Si bos menyarankan Jose mengambil kesempatan itu, tapi Jose tak langsung memberikan jawaban. Setelah itu, saat malam hari ketika Jose pulang kerja, ternyata rahasia yang ia sembunyikan selama ini terbongkar dan diketahui oleh Adelita. Ternyata selama 6 tahun terakhir, Jose telah 6 kali mengajukan lamaran ke NASA dan selalu ditolak. Adelita benar-benar marah kenapa Jose harus menutupi semua itu dan harus malu pada istrinya sendiri. Seketika untuk semalam itu, hubungan suami istri ini benar-benar dilanda perang dingin. Karena Jose yang terlalu gengsi mengakui kegagalannya, dan Adelita yang marah karena suaminya menyimpan sebuah rahasia yang tak semestinya ia sembunyikan. Why didn't you tell me about this? Because it's never gonna happen. When were you gonna tell me you were gonna make a collect call from space? Jose akhirnya pergi menemui Beto untuk curhat sekalian beli softtek. Tanpa banyak basa-basi, Beto mulai menceramahi Jose dan berkata, "Hidup kau udah bahagia bro, udah sukses. Ngapain kau pergi ke bulan? Bersyukurlah dikit. Bini merepet-repet di rumah itu biasa itu." Setelah puas curhat dan dikata-katai oleh Beto, Jose akhirnya kembali pulang dan langsung minta maaf pada Adelita. Those people who got into the program the last 6 years, what do they have that you don't? Setelah itu Adelita bertanya pada Jose seberapa besar mimpinya untuk jadi seorang astronot. Setelah ditanyakan sebanyak 3 kali, Jose pun menjawab ia selalu memimpikannya setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu. Untungnya Adelita adalah seorang istri yang benar-benar mengerti dan mendukung keinginan suaminya. Ia pun menanyakan selama 6 tahun terakhir, setiap peserta yang lolos seleksi, apa kelebihan mereka yang tak dimiliki oleh Jose. Dan Jose pun menjawab rata-rata mereka yang lolos, mereka yang berprofesi sebagai pilot, sebagai penyelam, guru, ilmuwan, bahkan yang menguasai bahasa Rusia. Setelah mengetahui semua itu, Adelita menyuruh Jose mengikuti pelatihan-pelatihan yang dirasa perlu untuk mengikuti seleksi NASA. Tentunya mereka harus mengorbankan semua uang dan pelatihan-pelatihan tersebut pasti memakan waktu bertahun-tahun. Dan itu pun belum pasti diterima. Jose akhirnya mulai mengikuti kursus pilot resmi dan setelah berbulan-bulan, ia akhirnya berhasil menerbangkan pesawat secara legal dan memiliki waktu terbang sebanyak 800 jam. Selain mengikuti kursus pilot, Jose juga ikut kursus menyelam, pakai oksigen dan tanpa oksigen, sampai ia mendapatkan sertifikat lolos pelatihan dan tentunya butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Jose juga fokus mengasah kekuatan fisiknya dan juga sering ikut lomba-lomba maraton. Setiap tahun selama ia mengasah skill pilot, skill berenang, kekuatan fisik, dan maraton, Jose selalu mengirimkan lamaran ke NASA ketika program penerimaan pelatihan astronot dibuka.
tapi tetap saja ia masih ditolak. Jose masih belum menyerah dan ia pun sempat pergi ke Siberia menjadi pengawas sukarelawan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir Amerika Serikat untuk mengasah kemampuan bahasa Rusianya. Dan selama bertahun-tahun ia mengasah semua kemampuannya itu, Jose tak henti-hentinya menyerah mengirim lamaran ke NASA, tapi ia masih belum diterima. Setelah 6 tahun berlalu dan mereka telah berhasil memproduksi 5 orang anak, Adelita akhirnya muak karena Jose masih tak lolos seleksi. Ia akhirnya melarang Jose mengirimkan surat lamaran lagi dan menyuruh Jose mendatangi kantor pusat NASA untuk mengantarkan surat lamaran tersebut secara langsung. Saat Jose memasuki kantor itu, ia langsung bertemu dengan kepala pelatihan antariksa yang bernama Mr. Sturko. Saat Jose memperkenalkan dirinya, Sturko benar-benar kaget karena ia telah lebih dari 10 kali membaca surat lamaran yang dikirimkan oleh Jose. Sturko langsung berkata, "Aku menghargai usahamu." Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya itu, Jose langsung berkata kalau surat lamarannya itu adalah usahanya yang ke-12 dan isinya sekarang benar-benar dahsyat. Karena Jose berkata seperti itu, Sturko pun bertanya apa yang berbeda dari lamaran-lamaran sebelumnya. Jose pun menjelaskan kalau sekarang ia memiliki skill pilot resmi, sertifikat menyelam, sertifikat maraton, bisa bahasa Rusia. Bahkan ia ikut program pengembangan listrik tenaga nuklir Amerika Serikat. Jose juga berkata kalau seandainya ia sekarang tak lolos lagi, tahun depan ia akan kembali datang untuk mengantarkan surat lamaran. Setelah mendengarkan penjelasan itu secara panjang lebar, Sturko akhirnya menerima surat lamaran tersebut, tapi belum tentu Jose akan lolos seleksi. Beberapa bulan setelah itu, surat balasan dari NASA pun datang, dan setelah lebih dari 10 tahun mencoba, Jose akhirnya lolos seleksi program pengembangan antariksa yang diadakan oleh NASA. Dan ia bersama anak istrinya memutuskan pindah ke Washington DC. Walaupun telah lolos seleksi, Jose masih belum tentu lolos menjadi seorang astronot karena ia harus kembali melakukan pelatihan selama bertahun-tahun lagi. Dan ketua pelatihannya adalah seorang mantan astronot yang bernama Kalpana Chawla. Don't fight the suit, Hernandez. Get the medic on deck and ready. Take him out. Jose mulai menjalani pelatihan di NASA, latihan tekanan gravitasi, latihan ketahanan fisik, bahkan latihan mengendarai pesawat tempur. Ternyata pelatihan-pelatihan yang ia jalani jauh lebih sulit dari apa yang ia bayangkan selama ini. Jose nyaris hampir menyerah, tapi untungnya Kalpana, sang ketua pelatihan, selalu menyemangati peserta yang hampir menyerah, sehingga Jose pun tetap melanjutkan pelatihan-pelatihannya tersebut. Lalu karena terlalu sibuk menjalani pelatihan, kesibukan yang dijalani oleh Jose berimbas pada rumah tangganya. Jose mulai jarang di rumah, bahkan nyaris tak ada waktu untuk bertemu dengan Adelita dan anak-anaknya. Tentu saja setiap malam Jose hanya mendapat punggung dari Adelita karena ia sering pulang larut malam. Seiring berjalannya waktu, bulan dan tahun, Beto, sang sepupu yang selalu mendukung cita-citanya Jose, akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan ketika mengendarai mobil yang dihibahkan oleh Jose. Lalu di tengah Jose menjalani pelatihannya itu, NASA kembali mengirimkan beberapa astronotnya ke luar angkasa. Tapi Jose masih belum terpilih. Dan salah satu astronot yang dikirim ke stasiun luar angkasa adalah Kalpana. Setelah 5 tahun menjalani pelatihan di NASA dan selalu bertengkar dengan istrinya, Jose akhirnya memutuskan menyewa sebuah toko dan membukakan restoran untuk Adelita. Karena cita-cita istrinya tersebut telah tercapai, barulah Jose dan Adelita kembali mesra-mesraan dan ia mulai sering dikasih jatah. Lalu di tengah-tengah happy-happy menjalankan restoran itu, ketika peluncuran pesawat antariksa yang membawa Kalpana dan krunya, tiba-tiba roket yang membawa pesawat tersebut meledak dan menewaskan semua krunya termasuk Kalpana. Akibat kejadian itu membuat Adelita mulai ragu melepaskan Jose fokus menjadi astronot. Initiating docking protocols. I got it, Houston.
Trusted, I got it. Pada tahun 2008, Jose akhirnya menjalankan pelatihan tahap akhir, yaitu mendaratkan simulator pesawat antariksa ke stasiun USS atau Stasiun Antariksa Internasional. Dan untungnya ia berhasil mendaratkan pesawat tersebut dengan sempurna. Setelah menyelesaikan semua pelatihan itu, Jose akhirnya diundang bertemu dengan Direktur NASA. Karena NASA kembali ingin mengirimkan astronot ke luar angkasa, Jose akhirnya ditunjuk sebagai salah satu astronot yang terpilih untuk misi tersebut. Parents came to this country. I'm so proud. You're not crying, are you, Pa? No, no, hombre, no. Setelah diumumkan sebagai astronot yang bersiap diberangkatkan, Jose bersama kru yang lain mulai dikarantina menunggu keberangkatan. Di sela penantian itu, Adelita datang berkunjung. Ternyata ia membawa sebuah kejutan untuk Jose, yaitu Miss Young, guru SD-nya Jose yang merubah hidupnya Jose sekeluarga. Ternyata Miss Young masih menyimpan kertas gambar yang bertuliskan "Aku ingin menjadi astronot" yang diberikan oleh Jose berpuluh-puluh tahun yang lalu. Setelah menunggu lebih dari 20 tahun sejak pertama kali Jose mengirim lamarannya ke NASA, pada tahun 2008, ia akhirnya resmi menjadi astronot dan diterbangkan menuju Stasiun Antariksa Internasional atau Stasiun ISS. Jose tercatat sebagai imigran anak buruh tani pertama di dunia yang berhasil menjadi astronot dan diterbangkan ke luar angkasa. Setelah menghabiskan harinya selama 3 minggu di Stasiun ISS atau Stasiun Antariksa Internasional, Jose pun kembali pulang ke bumi dan mendarat dengan selamat. Setelah berhasil menggapai cita-citanya, Jose kembali pulang ke Meksiko bersama Adelita, membangun sebuah rumah di sana dan jadi petani anggur bersama ayahnya. Oke geng, sekian sedikit spoiler film A Million Miles Away. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.